Tetapi di tengah situasi stagnasi media seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya harus mengatakan pada Anda, pembelajaran penting bagi siapapun insan pers di Indonesia. Kasusnya kasus Australia dan kasus Amerika. Yang tidak menjadi perhatian siapapun di kalangan. Saya tidak tahu karena ketika saya belajar jadi wartawan pertama kali, yang saya wawancari adalah Atmakusuma, beberapa tokoh-tokoh di Dewan Pers, gitu. Sampai pada periode awal undang-undang pers dihadirkan itu, saya orang yang mundar-mandir ke Kebon Sirih, posisinya. Dan salah satu gugatan saya adalah bagaimana bicara pers yang tetap bicara independen. Kenapa saya risau? Saya tidak ingin sebut siapa TV-nya, tapi ini TV nasional. Dan ini diakui oleh seorang wartawan dari media cetak yang besar dan TV nasional tadi. Dia bilang begini dalam sebuah wawancaranya. Jatuhnya Soeharto adalah salah satunya adalah peran kami sebagai media yang ikut memerankan bagaimana sesungguhnya
Soeharto tidak lagi layak menjadi presiden. Dia nyatakan itu dalam TV-nya. Saya bilang, ini vulgar betul sikap politik media yang... Saya tidak ingin sebut medianya, dan saya tidak ingin sebut siapa wartawan, karena lo jadi wartawan, gue jadi wartawan. Lo hot news, gue bukan. Ngerti maksud saya? Gue bukan tipikal hot news. Nggak ada urusan sama gue hot news, nggak ada urusan sama gue spot news. Itu bikin temen gue tuh. Nggak ada urusan sama gue spot news, nggak ada urusan sama gue hot news. Urusan gue investigasi. Jadi ketika si wartawan itu ngomong kayak gitu, saya terganggu. Karena ini menyangkut soal sikap politik seorang wartawan yang secara vulgar ikut-ikutan menjatuhkan Soeharto. Tayang TV. Kasus ini saya tarik pada kondisi bagaimana Zuckerberg digugat di dua negara, Australia dan Amerika. Di Australia, Facebook tidak lagi boleh menayangkan berita-berita yang muncul dari apa yang dikelola oleh media-media mainstream dunia. Kalau mau, harus bayar. Di Amerika, Mark Zuckerberg digugat di 44 negara. Tetapi kasusnya bukan soal gugatan itu. Saya menyebutnya begini. Dalam situasi paling mutakhir, Mark Zuckerberg adalah presiden Facebook. Jumlah pengikutnya 2,8 miliar. Jadi hanya dalam rentang waktu tertentu 2,8 miliar. Dalam kasus COVID, vaksin, terjadi pertarungan seru. Bapak Ibu sekalian, ini pertarungannya nanti dengan media sosial. Yang lagi-lagi tidak banyak diliput oleh media dalam negeri posisinya. Dalam kasus misalnya COVID dan vaksin, Mark Zuckerberg bertarung sama yang namanya Bill Gates di cryptocurrency. Saya sebenarnya ingin ini muncul dari orang-orang seperti Dahlan Iskan gitu ya, yang karena membanggakan WeChat dan Snapchat di Cina, berbasis pada Snapchat dan WeChat yang terjadi di Bali pada Desember 2019, dan BI kemudian menutupnya. Ingat Gen ya? Posisinya. Nah, di Australia, keluar keputusan parlemen dan pemerintahan. Facebook tidak lagi boleh menayangkan berita-berita dari Rupert Murdoch. Tidak boleh mengambil dari Wall Street, tidak boleh lagi mengambil dari Bloomberg, tidak boleh lagi mengambil dari The Economist, tidak boleh lagi mengambil dari Financial Times, walaupun Financial Times sudah diambil sebagian oleh Jepang. Posisinya. Dia harus bayar kalau mau layang seperti itu. Terjadi keributan. Tapi parlemen terlanjur memutuskan dan Facebook tidak lagi bisa tayang berita-berita itu. Sebaliknya, pada konstruksi di 44 negara itu, semua Facebook dihajar habis-habisan. Apa kata kuncinya? Cryptocurrency. Bapak Ibu sekalian, di cryptocurrency itu, Zuckerberg lebih dulu melahirkan Libra. Libra adalah cryptocurrency mengikuti, nah ini yang menarik yang sering diberitakan oleh sebuah media online, waralaba. Saya tidak ingin sebut siapa media online. Bitcoin posisinya. Muncul Libra. Tapi apa yang kejadian? Libra dilarang habis-habisan. Kenapa? Karena Libra tidak melibatkan Visa dan Mastercard. Hilang Libra, maksud gue diam, maksud gue kemudian mengambil kerjasama dengan dengan Visa dan Mastercard. Apa poinnya? Payment system. Saya ingin bertanya di sini, mana konstruksi pembelaannya namanya Dewan Pers Dunia terhadap situasi seperti ini? Karena sesungguhnya sudah terjadi banyak kerugian dalam orang bermain di media online. Dalam konstruksi cryptocurrency, dalam konstruksi yang namanya terakhir yang terjadi di Jakarta. Yang ada orang naruh sampai 21,1 miliar, posisinya tagihannya cuma tinggal 23 juta. Di Indonesia sudah ada namanya edisi, nama perusahaan. Lalu karena dia berhasil sudah meliput, menarik Visa dan Mastercard, muncullah
Bikin hanya umurnya 2-3 jam ya Din. 2-3 jam, tik down, habis. Nanti relasi dengan cerita saya. Terakhir di situ perdebatannya, Zuckerberg kemudian menampilkan apa yang disebut dengan stable coin. Stable coin itu nama mereka diem. Sementara Bill Gates sudah melahirkan paten untuk cryptocurrency-nya pada bulan Maret 2020 dengan nama 2020-060606. Lagi-lagi seluruh masyarakat dunia diam. Bahkan dalam pandangan saya pribadi, saya menulis di 27 Januari 2020, Corona dan Perang Ekonomi, saya bercerita tentang industri farmasi yang tidak saya terapkan dengan industri IT. Langsung saya sebut sebagai ujungnya adalah cryptocurrency. Ujungnya adalah ketika kita tunduk pada struktur mereka, yang kemudian main di software, kemudian brandware-nya kita, maka sesungguhnya kita dalam posisi rentan. Saya cerita tadi, ikan bahwa sesungguhnya Sustainable Development Goals yang digagas oleh Bank Dunia, dilanjutkan oleh Washington dengan nama Global Climate Change, pada hakikatnya adalah pintar-pintarnya Yahudi untuk mendikte dunia dengan struktur sebagai berikut. Bla 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 bla. Saya ceritain berapa jam mungkin di YouTube? 2-3 jam ya ini. 2-3 jam naik, setelah itu habis. Karena di situ boroknya, busuknya Yahudi terbongkar. Siapa tokohnya? Bisa belum? Maka pertanyaan saya kepada teman, oke, Gagas Revely menggunakan undang-undang pers dan kemudian diposting barusan sama Hersu tentang menggunakan media-media lain melalui saluran-saluran lain berdasarkan sebagai lembaga pemberitaan yang sebenarnya macam-macam dengan berbagai sarana. Oke, kita pakai. Proteksi yang saya ingin sampaikan bukan sekedar proteksi terhadap Barreskrim itu soal sekali lagi pandai-pandainya kita memilih narasi dan diksi. Lalu kemudian kuat dengan analisis dan argumentasi. Selesai. Bapak ingat bagaimana tangan kiri saya menuding di TV dengan saya tuding. Polisi. Tangan kiri saya. Mereka tidak bisa bicara. Tegas-tegas saya sebut sebagai polisi bermasalah dengan tangan kiri saya, bukan dengan tangan kanan. Apa poinnya? Poinnya pilihan polisi dengan seperti itu tidak ada masalah. Tapi itu pilihan narasi yang seperti itu, kalau kita ambil secara dalam, bagi orang yang mengerti dapat menggunakan model media. Tapi jangan terkecoh dengan istilah cover both sides story. Saya setuju sama Anda. Bagaimana penting menegakkan kalimat cover both sides story. Tapi percayalah, dalam latar belakang saya sebagai wartawan, dan latar belakang saya sebagai orang media, cover both sides story itu tergantung bagaimana Anda memainkan kata-kata itu dan kebijakan. Tergantung sekali. Apa intinya? Ada 3 media TV yang jago-jago melakukan media framing, tapi dia tidak pernah berhasil dengan Ihsanuddin Nursi. Dan saya tahu media framing itu mainnya apa. Kenapa? Karena begitu selesai talk show, saya diundang lalu kemudian saya diperdebatkan habis-habisan. Turunlah program writer-nya, turunlah orang-orang itu semuanya menghadapi saya. Bahkan salah satu yang memainkan media framing itu sekarang menjadi duta besar. Tidak perlu saya sebut sini. Bapak sekalian, Ibu sekalian, saya mau mengatakan pada Anda, argumen-argumen yang muncul lewat kode etik jurnalistik sesungguhnya sangat tergantung pada perkembangan media massa itu sendiri. Ini saya tulis dalam buku saya. Nuril Robini mengatakan, di era sekarang, begitu mahalnya produk industri kesehatan. Saat yang sama, produk industri pemberitaan nyaris nol. Nyaris nol, tidak ada harganya. Itu Nuril Robini. Lalu kemudian menjadi pertarungan seperti kasus tadi,
kasus di Australia dan kasus di Amerika. Sekali lagi, ini membuktikan dalam situasi seperti ini, tapi penting juga kita tahu bahwa tidak ada istilah namanya bebas nilai. Ulang Bapak sekalian, tidak ada istilah bebas nilai dalam pemberitaan. No, tidak ada. Weber yang menggunakan istilah itu bohong. Bohong. Orang dipaksa untuk memilih salah satu. Kalau bilang, gue gak mau ikut kiri, gue gak mau ikut kanan. No. Verstehen itu, value free itu, tidak ada. Apa kekuatan kita? Rocky betul. Bagaimana kita mainkan kekuatan etik. Dan etik itu tergantung interpretasi kita. Saya ingin mengatakan pada Refli, yuk Ref, kita rumusin sama-sama kode etik kita yang jauh lebih baik. Dalam perspektifnya namanya di era stagnasi ini. Ini tantangan kita, tantangan luar biasa. Yang kedua. Yang ketiga, saya setuju sama Agus Hidupdio. Biar kita mengambil gagas dari masyarakat, tidak negara. Kenapa? Karena negaranya memang sudah dalam posisi bias dalam melakukan kekuasaan. Setuju saya di sini. Bias dia melakukan kekuasaan. Karena dia bias dalam perspektif kepentingan seperti itu, suka tidak suka orang-orang yang masih waras itu yang harus merumuskan etika-etika bangsa. Nah, etika bangsa itu suka tidak suka memang orang-orang yang masih punya keberpihakan pada masyarakat luas posisinya. Dan itu bukan pada siapa-siapa. Tadi siapa yang bicara? Vasco ya? Vasco. Kalau Anda memang mau bicara di wilayah entertain, lalu tetap mau gabung dalam posisi kami, monggo, tapi kemudian Husnul benar. Anda merepresentasikan kami untuk bicara dengan kalangan YouTuber di level entertain, monggo silahkan. Tetapi di tengah situasi stagnasi media seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya harus mengatakan pada Anda, Andalah yang dibutuhkan. Andalah yang dibutuhkan. Karena situasinya sudah gelap gulita, nggak karu-karuan. Istilah saya, Bung Refli, istilah saya, ini ada papan. Ada papan dalam pipa yang jelas. Yang di ujung sana, cahaya itu tidak nampak sekali. Dia ada di yang membersihkan cahaya itu.